Bab 121, Perburuan. Melihat pria itu dengan mudah melukai ular piton hijau buas dengan satu pukulan, para ahli yang lebih kuat pun merasa kagum. Termasuk salah satu yang terkuat, Raja Kerajaan Yuai, Fan Ze. Itu pangeran kedua kekaisaran. Yang mulia pangeran kedua, Duan Wuhen. Di antara orang pertama yang berteriak keheranan adalah para menteri kerajaan Yuai dan utusan dari kerajaan tetangga. Duan Wuhen, Huang Xiaolong menatap sosok tegap di permukaan danau. Ini adalah prajurit Xiantian Ordo ke-9, Duan Wuhen. Penampilannya seperti seorang pria berusia 30-an, dengan fitur-fitur tajam yang tampak seperti telah diukir dengan pisau, memberikan tekanan dingin dan tak terlihat kepada orang-orang di sekitarnya. Duan Wuhen tidak memancarkan aura apapun dengan sengaja, tetapi Wang Xiaolong yang berdiri 1000 meter jauhnya, masih merasakan tekanan yang datang dari Duan Wuhen. Tekanan ini disertai dengan semacam momentum yang dapat menembus lubang di langit. Perasaan yang Duan Wuhen pancarkan saat dia berdiri di sana mirip dengan pedang harta karun yang mengerikan dan agung yang akan terhunus dari sarungnya kapan saja. Di hadapan sorot mata semua orang yang terkejut, Duan Wuhen berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya seraya menatap ular piton hijau buas di danau di bawahnya. Binatang buas, aku memberimu dua pilihan, 1, jadilah tunggangan rohku atau 2, mati di tanganku. Kepala besar ular piton hijau liar itu muncul dari air, matanya melotot marah ke arah Duan Wuhen sambil berbicara dalam bahasa manusia, maukah kau menjadikan aku tunggangan kesayanganmu? Manusia sialan, berhentilah bermimpi. Seluruh tubuhnya meninggalkan air dan melayang ke udara di atas danau pencerahan. Dua cakar di bawah perut ular piton hijau buas itu seukuran bukit kecil. Orang bisa membayangkan betapa besarnya bagian tubuhnya yang lain. Ketika mengambang di atas danau pencerahan, air danau berputar-putar seperti tornado, melilit tubuh ular piton hijau buas. Huang Xiaolong menyadari bahwa sejak air dari danau terbang ke atas, melilit ular piton hijau buas, air itu sebenarnya diserap oleh ular piton hijau buas. Karena semakin banyak air yang diserap ke dalam tubuhnya, lapisan pelindung air yang tebal muncul di atas kulitnya. Pada saat yang sama, luka di perutnya yang disebabkan oleh Duan Wuhen sembuh dengan cepat tepat di depan mata semua orang. Bahkan saat melihat luka Savage Green Bull Piton sembuh, Duan Wuhen menunjukkan sikap acuh tak acuh. Gunung runtuh, laut bergoyang. Saat luka di perut bagian bawahnya sembuh, ular piton hijau buas itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Air danau pencerahan menyembur ke langit dan berubah menjadi gelombang raksasa, menghantam Duan Wuhen. Ketika gelombang besar ini diarahkan ke Duan Wuhen, gelombang itu benar-benar mengembun menjadi deretan demi deretan gigi yang tajam dan runcing bagaikan ujung pedang. Ketika gelombang tajam dan dingin ini hanya beberapa inci dari Duan Wuhen, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan dengan lembut. Begitu saja, dengan satu titik lembut, semua gelombang tajam yang tampaknya tak terbendung itu meledak menjadi tetesan air, jatuh ke danau di bawahnya. Ular piton hijau buas itu terkejut dan terperanjat melihat serangan dahsyatnya hancur begitu rapuh di bawah jari Duan Wuhen. Tubuhnya yang besar menerjang keluar, kedua cakarnya menukik ke arah Duan Wuhen. Kekuatan yang terpancar dari sepasang cakar yang mengerikan itu meremas batu-batu besar dan bongkahan batu di sekitar danau, menyebabkannya meledak berkeping-keping karena tekanan. Duan Wuhen mendongak, menyaksikan cakar ular piton hijau buas bersiul saat menembus udara. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang dengan serangannya sendiri. Ledakan, udara meledak ke depan karena kekuatan yang dihasilkan oleh pukulan tinju itu. Tubuh besar ular piton hijau liar itu terlempar dan menabrak gunung yang agak jauh. Gunung itu berguncang dan batu-batu berjatuhan, dan kerikil berguling ke bawah seperti tanah longsor. Duan Wuhen melesat dan muncul di samping ular piton hijau buas itu hampir seketika. Membentuk telapak tangannya seperti pisau, tangannya menebas. Jeritan tragis keluar dari tenggorokan ular piton hijau buas saat ia mengembuskan napas terakhirnya yang sekarat. Pilar darah menyembur keluar dengan deras, mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, mewarnai seluruh danau pencerahan dan puncak gunung di daerah tersebut. Saat tubuhnya menghantam danau, air memercik, memicu gelombang besar. Daerah sekelilingnya benar-benar sunyi. Menyaksikan betapa mudahnya Duan Wuhen membunuh ular piton hijau buas, hati mereka sangat terguncang. Itu adalah binatang roh tingkat Xiantian sejati. Seekor binatang roh tingkat Xiantian benar-benar mati di hadapan mereka dengan cara yang sepele. Binatang roh tingkat Xiantian identik dengan bencana dan teror di mata mereka. Setidaknya, itulah kesan yang mereka dapatkan. Setelah membunuh ular piton hijau buas, kekuatan hisap muncul dari tangan Duan Wuhen dan inti binatang berkilau terlihat jatuh ke telapak tangannya. Ki iblis dari binatang roh tingkat Xiantian adalah harta yang sangat berharga bagi para kultivator. Tidak hanya dapat disempurnakan menjadi pil untuk meningkatkan kultivasi seseorang, ada banyak tujuan lain untuk itu juga. Menempatkan inti binatang roh ke dalam cincin spasialnya, siluet Duan Wuhen menyelam ke dalam air dengan sekejap, membelah air danau pencerahan, dan menghilang dari pandangan di dasar danau. Ketika Duan Wuhen menghilang, permukaan danau kembali ke permukaan yang tenang seperti cermin. Para ahli di sekitarnya tenggelam dalam rencana dan keinginan mereka sendiri. Namun, meski waktu telah lama berlalu sejak Duan Wuhen memasuki danau, tak seorang pun berani menjadi orang pertama yang bergerak. Cara Duan Wuhen yang mendominasi dalam membantai ular piton banteng hijau buas menciptakan faktor pencegah yang besar, mengikuti Duan Wuhen untuk mengambil harta karun bersamanya, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Meskipun harta yang besar sangat menggoda, kehidupan kecil mereka lebih penting. Namun, ada orang-orang yang tidak tahan dengan daya tarik harta karun yang besar. Akhirnya, seseorang memimpin dan terbang ke danau pencerahan. Setelah satu orang pergi, yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-10. Para ahli mulai mengorganisasikan diri mereka ke dalam kelompok dan memasuki danau bersama-sama. Berdaulat, ya, melihat begitu banyak orang yang bergerak, Fei Hou meminta pendapat Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong menjawab dengan suara serius, baiklah, kita akan turun. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia dan Fei Hou terbang dan menyelam ke dalam danau. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah dinginnya air. Huang Xiaolong sedikit bingung, air danau pencerahan ini sangat dingin, seperti es. Secara kebetulan, saat itu sedang berada di musim panas, tetapi air danau Enlightenment sedingin musim dingin. Saat mendekati dasar danau, Huang Xiaolong menyadari bahwa danau itu lebih besar dari yang dibayangkannya. Ukurannya lebih mirip lautan daripada danau, dan danau itu tampak membentang ke segala arah tanpa batas, tanpa tanda-tanda tepian. Huang Xiaolong bukan ahli Xiantian, tetapi dengan mengandalkan kekuatan internal dan ki pertempurannya, dia bisa bertahan 3 hingga 4 jam di bawah air tanpa masalah. Setelah berjalan menyusuri dasar danau selama beberapa waktu, Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou, kita akan berpencar dan mencari. Jika terjadi sesuatu, kembalilah ke Fei Mansion dan tunggu aku di sana. Ini, Fei Hou ragu-ragu, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Huang Xiaolong menyadari kekhawatiran Fei Hou sehingga dia terus membujuknya, sudah diputuskan, aku akan kembali ke Fei Mansion dalam waktu 3 hari jika tidak ada hal yang tidak biasa terjadi. Baik, Yang Mulia, melihat desakan Huang Xiaolong, Fei Hou tidak berani berkata apa-apa lagi. Menghormati Huang Xiaolong, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Setelah berpisah dengan Fei Hou, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ketika dia berada di luar di puncak gunung, dia dapat melihat cahaya yang menyilaukan dari harta karun surgawi yang muncul, tetapi ketika berada di dalam danau tidak ada cahaya sedikitpun. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong sedang bergerak maju ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Orang-orang dari Sekte Pedang Besar. Mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Pedang Besar juga menyadari kehadiran Huang Xiaolong. Menatap Huang Xiaolong, cahaya kejam di mata Lin Xiren bersinar terang saat dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh, saat kau tidak melihat, itu datang tepat ke arahmu. Murid-murid Sekte Pedang Besar, dengarkan perintahku. Siapapun yang membunuh bajingan ini akan diberikan hadiah tugas tingkat pertama. Hadiah tugas tingkat pertama, ya, pemimpin sekte. Para tetua dan pengikut Sekte Pedang Besar bersorak, mengarungi air, dan mulai menyerang Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi gelap. Cahaya hitam meledak dari siluetnya dan saat sayap iblis di punggungnya mengepak sekali, Huang Xiaolong melesat sejauh 100 meter dalam sekejap. Jangan biarkan bajingan ini lolos. Lin Xiren berteriak marah. Dia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Bab 122, Harta Karun Surgawi ditemukan. Meskipun Huang Xiaolong bertransformasi menggunakan Asura Fisik, mengaktifkan Wings of Demon dan Phantom Shadow untuk bergerak dengan kecepatan yang setara dengan seorang warrior Orde ke-10, ia tidak dapat dengan mudah lolos dari pengejarnya. Lin Xiren adalah warrior Orde ke-10 akhir yang sudah setengah langkah memasuki alam Xiantian. Ia berhasil menyusul Huang Xiaolong dalam waktu singkat. Maju hingga jarak 10 meter dari Huang Xiaolong, niat membunuh terpancar di mata Lin Xiren dan dia cepat-cepat menebas dengan pedang panjangnya. Mati saja, cahaya dari pedang panjang itu bermutasi menjadi naga banjir yang mengaum dan menyerang punggung Huang Xiaolong. Tepat saat serangan pedang itu hendak merobek punggung Huang Xiaolong, siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan Lin Xiren dengan cara yang tidak terduga. Pedang itu meleset dari sasarannya, menghantam karang yang jaraknya beberapa ratus meter. Potongan-potongan karang hancur dan hanyut oleh arus. Dia menghilang. Bagaimana dia bisa menghilang? Setelah beberapa saat terkejut, Lin Xiren berteriak marah. Gelombang suara beriak di bawah air dengan keras, dan Lin Xiren mengamati daerah sekitarnya dengan mata merah, tampak seperti binatang buas yang terluka. Pada saat ini, para tetua Sekte Pedang Besar menyusul Lin Xiren. Pemimpin sekte, bocah itu ada di sana. Tiba-tiba, salah satu tetua berteriak, menunjuk jarinya ke arah depan mereka. Lin Xiren segera menoleh dan memperhatikan sosok Huang Xiaolong yang berada 1000 meter jauhnya. Huang, anjing kecil, biarkan aku melihat kemana kau bisa lari. Lin Xiren melolong sambil berlari menembus air, sekali lagi mengejar Huang Xiaolong. Para tetua dan murid-murid Sekte Pedang Besar mengikuti tanpa penundaan, ikut serta dalam perburuan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Xiren telah menempuh lebih dari separuh jarak, tetapi saat ia melancarkan serangan lain, siluet Huang Xiaolong menghilang secara mengerikan untuk kedua kalinya, muncul 1000 meter jauhnya dari tempat sebelumnya. Rangkaian kejadian yang sama terulang lebih dari selusin kali. Setiap kali Lin Xiren mengejar Huang Xiaolong dan menyerang, Huang Xiaolong menghilang secara misterius. Lin Xiren hampir menjadi gila karena jengkel, dan amarahnya tampak terpancar keluar tanpa henti di dalam air. Para tetua dan pengikut Sekte Pedang Besar yang mengikuti pengejaran itu bahkan semakin kesal dan jengkel. 1 jam kemudian, selama pengejaran yang panjang, banyak murid yang terengah-engah. Di dalam air, konsumsi ki pertempuran lebih besar daripada di darat. Huang Xiaolong bersembunyi di ruang terpisah, mengamati para pengikut Sekte Pedang Besar sepanjang waktu. Setelah itu, dengan pedang Asura di tangannya, ia langsung menggorok leher seorang pengikut Sekte Pedang Besar. Murid Sekte Pedang Besar ini baru saja mencapai Orde ke-9. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Huang Xiaolong bisa bersembunyi di sampingnya dan akan menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat lalai, tenggorokannya digorok. Darah segar merembes keluar, mewarnai air di sekitarnya menjadi warna merah tua. Adik muda ke-9, beberapa murid Sekte Pedang Besar berseru kaget. Mereka sangat marah, tetapi reaksi mereka terlambat. Huang Xiaolong sudah berada 1000 meter jauhnya. Setiap kali mereka berhenti untuk mengatur napas, Huang Xiaolong akan melancarkan serangan dengan Blades of Asura.
Saat setengah jam berikutnya berlalu, 6 pengikut Sekte Pedang Besar menemui ajalnya di bawah pedang Huang Xiaolong. Melihat para pengikut Sekte Pedang Besar ini mati satu persatu di tangan Huang Xiaolong, Lin Ziren melonjak marah sambil meraung seperti singa yang penuh dendam. Cahaya kegilaan bersinar di tatapannya. Dia ingin mencincang Huang Xiaolong menjadi daging cincang. 6 orang ini adalah murid inti, individu penting dari Sekte Pedang Besar yang dibesarkan oleh sekte tersebut dengan usaha dan sumber daya yang besar. Namun sekarang 6 dari mereka telah meninggal. Hati Lin Ziren berdarah ketika memikirkan kehilangan itu. 2 jam lagi berlalu. Huang Xiaolong duduk bersila di sebuah gua yang tersembunyi di antara terumbu karang di dasar danau pencerahan, memicu kemampuan pemulihan instannya. Dalam hitungan detik, semua ki tempurnya yang terkuras pulih sepenuhnya. Dia telah berhasil membunuh 8 pengikut Sekte Pedang Besar dan lolos dari kejaran keras Lin Ziren. Untungnya, orang tua Yu Chen tidak ada dalam kelompok itu. Jika dia ada, Huang Xiaolong akan menemui akhir yang menyedihkan. Di hadapan Xiantian Second Order, bahkan jika dia bisa menyembunyikan dirinya di dalam ruang saku, dia tidak akan bisa melarikan diri atau bersembunyi dari Yu Chen. Namun, jika ini terus berlanjut, aku tidak punya pilihan selain kembali ke daratan dalam waktu sekitar 1 jam. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sejak mereka memasuki danau, lebih dari 2 jam telah berlalu. Dalam waktu sekitar 1 jam lagi, Huang Xiaolong harus kembali ke permukaan untuk menghirup udara. Aku penasaran bagaimana keadaan Fei Hou. Dalam 2 jam terakhir, mengabaikan harta karun surgawi itu sendiri, bahkan kentut pun tidak ditemukan. Yang paling membuat Huang Xiaolong kesal adalah kurangnya respons dari pagoda harta karun Linglong. Mungkinkah harta karun surgawi itu sudah ditaklukkan oleh orang lain? Alis Huang Xiaolong berkerut. Dikatakan bahwa harta karun surgawi yang berada di peringkat 10 besar hanya dapat ditaklukkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 13 ke atas. Mungkin, sebuah nama muncul di benak Huang Xiaolong, Duan Wuhen. Hanya Duan Wuhen yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki semangat bela diri tingkat 13 ke atas. Memikirkan kemungkinan itu, hati Huang Xiaolong hancur. Jika benar seperti dugaannya, rencananya untuk menembus alam Xiantian dalam waktu 3 tahun akan gagal. Berpikir lebih jauh, jika Duan Wuhen benar-benar mendapatkan harta karun surgawi danau pencerahan, dia dapat memasuki Institut Duan Ren setelah kembali ke Kekaisaran Duan Ren, lalu mencari dan menaklukkan mutiara jiwa absolut peringkat keempat. Setelah memurnikannya, itu akan menjadi harta karun surgawi lainnya dalam genggamannya. Jika semuanya terjadi seperti yang diperkirakan Huang Xiaolong, itu akan merepotkan baginya. Akan tetapi, saat dia tengah memikirkan rangkaian kejadian itu, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuh Huang Xiaolong bergetar sekali. Ini, Huang Xiaolong hampir melompat kegirangan. Dia segera berdiri dan bergegas ke arah yang baru saja dia rasakan. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhenti di suatu tempat. Berdasarkan apa yang dia rasakan sebelumnya, seharusnya tempat itu berada di sekitar sana. Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya dengan saksama. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah gunung yang tidak jauh dari sana. Ia bergerak mendekat lalu berhenti di depan dinding gunung. Gunung itu lebarnya sekitar 20 meter, dan ada ukiran yang terukir di permukaan dinding. Huang Xiaolong mengamatinya satu persatu dan terkejut menemukan bahwa ukiran ini menggambarkan adegan perang kuno. Dalam perang itu, para pesertanya memiliki karakteristik fisik yang aneh, dan bahkan ada ras dengan 2, 4, dan bahkan 6 sayap yang bertarung dan membunuh. Setelah mengamati ukiran di dinding, perhatian Huang Xiaolong akhirnya terfokus pada lingkaran emas cemerlang yang diukir di atas pemandangan pertempuran. Tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, lingkaran bundar ini terlihat agak aneh dan mencolok bagi Huang Xiaolong. Ketika pandangan Huang Xiaolong jatuh pada lingkaran emas cemerlang itu, ukiran lingkaran yang awalnya tenang dan terukir di dinding gunung itu tiba-tiba bergetar ke segala arah, dan fluktuasi yang mengerikan membanjiri keluar darinya. Jenis fluktuasi unik ini samar-samar mirip dengan pagoda harta karun Linglong namun sedikit berbeda pada saat yang sama, dan itu pasti lebih kuat dan bahkan lebih mengerikan daripada atmosfer yang berasal dari pagoda harta karun Linglong. Pagoda harta karun Linglong di tubuh Huang Xiaolong bergetar hebat, dan seperti terakhir kali, roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong terbang keluar tanpa dipanggil dan menerkam ke lingkaran emas. Saat naga kembar hitam dan biru milik Huang Xiaolong terbang menuju cincin lingkaran emas, semua ahli di sekitar danau pencerahan dapat melihat cahaya terang yang menembus dari danau di bawah. Beberapa lusin li jauhnya, kegembiraan muncul di wajah Duan Wuhen saat melihat pilar cahaya yang cemerlang. Dia melesat, melaju ke arah Huang Xiaolong dengan kecepatan yang sangat tinggi, hanya meninggalkan bayangan samar dirinya saat dia menerobos ruang. Selain Duan Wuhen, Yu Chen dari Sekte Pedang Besar, Ning Wang dari keluarga bela diri Ning, dan para ahli Xiantian dari kerajaan Yuwei, semua ahli ini bergegas menuju ke arah Huang Xiaolong. Mendeteksi aura kuat yang turun padanya dari segala arah, Huang Xiaolong memasang ekspresi jelek di wajahnya, mendorong ki pertempurannya hingga maksimal. Naga hitam dan biru melilit cincin lingkaran emas yang ingin kembali ke tubuh Huang Xiaolong, tetapi cincin emas itu tiba-tiba bergetar dengan dengungan, melepaskan energi misterius yang mengusir naga kembar itu. Pada titik ini, Duan Wuhen berjarak kurang dari 10 li. Bersambung, bab 123, Harta Karun Surgawi. Huang Xiaolong sudah mendeteksi kedatangan Duan Wuhen melalui tekanan yang semakin mengerikan yang dipancarkannya dan aura serta sarafnya menegang. Jika Duan Wuhen tiba lebih dulu, Huang Xiaolong pasti akan mati. Haruskah dia melarikan diri sekarang atau bertahan sedikit lebih lama? Jika dia pergi sekarang, dia mungkin bisa melarikan diri tetapi akan berakhir dengan meninggalkan harta karun surgawi. Duan Wuhen mungkin tidak punya waktu untuk mengejarnya tetapi jika dia terus memurnikan cincin emas, Duan Wuhen mungkin tiba selama proses tersebut, atau lebih buruk lagi, tepat saat dia selesai memurnikan harta karun tersebut.
Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Huang Xiaolong merasa gugup, bimbang, dan tidak rela. Sementara Huang Xiaolong sibuk merenung, naga kembar yang sebelumnya terguncang menjadi marah dan kepala mereka miring dan meraung saat cahaya terang keluar dari tubuh mereka. Kekuatan menindas dari naga ilahi primordial memikat tubuh mereka dan sekali lagi, mereka melilit lingkaran emas, menyebabkan cincin emas mengeluarkan teriakan aneh dan bersinar terang saat berjuang. Namun, kali ini gagal mengguncang naga kembar. Naga hitam dan biru melilitnya dengan erat dan kembali ke tubuh Huang Xiaolong, menyeret cincin emas itu sebagai tawanan. Ketika cincin emas itu menghilang ke dalam tubuh Huang Xiaolong, area di sekitar Huang Xiaolong menjadi gelap, memperlihatkan sebuah lubang hitam. Sebuah daya hisap yang sangat besar meledak keluar dari lubang hitam itu, menelan Huang Xiaolong ke dalam. Lubang hitam itu menyusut dan lenyap seolah-olah tidak pernah ada di sana. Tepat saat lubang hitam itu lenyap, sebuah siluet melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi minus pendatang baru ini tentu saja Duan Wuhen. Melihat lubang hitam itu menghilang tepat di depan matanya, tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat besar meledak dari telapak tangannya. Sepertinya kekuatan itu dapat menyerap sebagian langit dan bumi, dia hampir menarik Huang Xiaolong keluar dari lubang hitam itu. Tekanan yang mengejutkan menyembur keluar dari lubang hitam itu saat ini, memutus kekuatan hisap Duan Wuhen dan secara tidak langsung menyelamatkan nyawa Huang Xiaolong. Duan Wuhen terhuyung mundur selangkah karena ditepis oleh lubang hitam itu. Wajahnya berubah karena marah dan dia mengeluarkan suara gemuruh sekeras-kerasnya. Dengan ayunan tangannya yang marah, bebatuan, terumbu karang, rumput laut, ikan, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Brengsek. Asteris. Hampir saja. Hanya selangkah lagi, harta karun surgawi itu diambil oleh orang lain dan menghilang tepat di depan matanya. Tidak peduli seberapa baik perilakunya dan didikan yang dia terima, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan umpatan kotor. Itu adalah harta karun surgawi. Dia berusaha keras memohon kepada ayah kekaisarannya untuk menggunakan artefak ruang waktu tingkat Saint sehingga dia bisa tiba tepat waktu dari kekaisaran Duan Ren, menghabiskan lebih dari 100.000 spirit dan memikirkan 100.000 spirit dan yang terbuang sia-sia, Duan Wuhen tidak dapat menahan amarah dan kekecewaannya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuk harta karun surgawi itu. Pada saat ini, seorang kepala sekte dari sekte terkemuka di kerajaan Baolong tiba di tempat kejadian dan terkejut melihat kehadiran Duan Wuhen. Saat dia menyimpulkan sesuatu, dia berjalan ke arah Duan Wuhen dengan sikap menyanjung, berkata, "Selamat kepada Yang Mulia Pangeran Kedua karena telah memperoleh harta karun yang besar. Gengsi Yang Mulia Pangeran Kedua akan bergema di seluruh dunia." Namun Duan Wuhen berbalik dan melotot ke arahnya, niat membunuh bersinar dan menghilang di matanya terlalu cepat sebelum Patriark Sekte dapat mendeteksinya. Dia menghadapi Duan Wuhen dengan kebingungan di wajahnya dan saat itulah tinju Duan Wuhen tiba-tiba menyerang. Tinju itu menusuk dada Patriark Sekte yang malang itu dan keluar melalui punggungnya. Seluruh lengan Duan Wuhen tertusuk melalui lubang itu. Patriark Sekte itu menundukkan pandangannya ke bawah, menatap kosong ke lubang besar di dadanya, dan mengangkat jarinya untuk menunjuk Duan Wuhen saat tubuhnya hanyut bersama arus bawah. Hingga saat kematiannya, Patriark Sekte tidak tahu mengapa Duan Wuhen ingin membunuhnya. Apakah karena dia melihat Duan Wuhen mendapatkan harta surgawi dan karenanya dibunuh untuk menjaga rahasia tersebut? Bagaimana mungkin Patriark Sekte yang malang itu tahu kalau kata-kata sanjungannya bagaikan menabur garam pada luka Duan Wuhen? Beberapa pemimpin sekte dan patriark keluarga yang lebih terkemuka tiba di tempat kejadian. Melihat Duan Wuhen membunuh Patriark Sekte terkemuka hanya dengan satu pukulan, hati mereka berdebar kencang karena ketakutan. Setiap orang dipenuhi dengan teror saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun kemarahan Duan Wuhen tidak terpuaskan. Melihat lalat-lalat itu berusaha lari, tinju lainnya pun dilancarkan. Pukulan ini terbagi menjadi beberapa jejak tinju yang lebih kecil yang menargetkan individu yang berbeda. Baik itu patriark keluarga atau pemimpin sekte, masing-masing memiliki tinju yang menembus dada mereka. Sekelompok budak rendahan, Duan Wuhen mendengus dingin sambil melihat mayat-mayat itu. Dengan sekejap, dia menghilang dari area itu. Tidak lama setelah Duan Wuhen pergi, Yu Chen dari Sekte Pedang Besar, Ning Wang dari keluarga bela diri Ning, dan semua orang yang datang terkejut ketika melihat mayat-mayat yang berserakan. Setiap orang bertukar pandangan heran dengan teman-temannya. Mereka mengenali orang-orang yang sudah meninggal ini. Mereka semua adalah pemimpin sekte atau patriark dari keluarga terkemuka. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah ahli alam Xiantian. Satu-satunya orang yang mampu membunuh begitu banyak ahli alam Xiantian sekaligus sementara yang lain bergegas datang adalah Yang Mulia Pangeran Kedua, Duan Wuhen. Orang-orang ini dibunuh oleh Duan Wuhen, apakah itu berarti harta karun besar di danau pencerahan diambil olehnya? Walaupun tak seorang pun mengatakannya keras-keras, mereka semua yakin betul bahwa Duan Wuhen lah yang memperoleh harta karun itu. Meskipun ada sedikit keengganan di hati mereka, hasil ini sesuai dengan harapan mereka. Jadi, tidak banyak rasa dendam yang tersisa. Mereka berbalik dan pergi. Sementara itu, setelah ditarik ke dalam lubang hitam, cahaya terang yang menyilaukan melintas di mata Huang Xiaolong dan dia dibawa ke medan perang kuno. Medan perang kuno ini tampak seperti yang dia lihat terukir di dinding gunung. Semuanya sama, era suram dan sunyi yang dipenuhi dengan kematian, pembantaian, dan kebiadaban yang semuanya menyatu. Ini adalah medan perang kuno di depan matanya. Huang Xiaolong mengaktifkan ki pertempurannya dan fokus pada sekelilingnya saat dia melangkah maju dengan hati-hati dan perlahan. Pasir di bawah kakinya lembut dan berwarna kuning keabu-abuan, dan ada reruntuhan serta mayat di sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat mayat dari ras bersayap 2, 4, dan 6.
Saat Huang Xiaolong melangkah maju, cincin emas di tubuhnya bergetar sejenak dan sebuah dengungan bergema di benaknya sebelum beberapa kenangan ditambahkan ke kesadarannya. Petik 2 tanda seru petik 2 titik. Dari banjir kenangan, Huang Xiaolong mengetahui nama cincin emas ini. Disebut cincin pengikat dewa. Huang Xiaolong berdiri diam dengan mata terpejam, lalu tiba-tiba membukanya. Kedua telapak tangannya menghantam ke depan dan telapak tangan berbentuk cincin itu melesat menembus udara dan menempuh jarak beberapa ratus meter, memisahkan aliran udara di depannya. Ini adalah keterampilan pertempuran warisan yang diterimanya, God Binding Palem. Menurut ingatan, dengan mencapai puncak saat mengembangkan keterampilan pertempuran ini, seseorang dapat mengikat langit dan bumi, ruang, waktu, dan bahkan dewa. Tuhan yang nyata dan sejati. Sangat kuat, itu benar-benar dapat mengikat dewa sejati. Huang Xiaolong tercengang. Langit dan bumi, ruang, dan waktu semuanya adalah elemen yang tak terlihat. Jika telapak tangan pengikat dewa ini dapat membatasi hal-hal yang tidak berwujud ini, bukankah itu berarti ia juga dapat mengikat makhluk hidup? Aku ingin tahu di mana peringkat cincin pengikat dewa dalam daftar harta karun surgawi. Mutiara jiwa mutlak milik Institut Duan Ren berada di nomor 4, dan keterampilan bertarung warisannya, jari jiwa mutlak, dikatakan mampu menembus neraka. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat. Dengan mengaktifkan God Binding Ring, seseorang dapat memasuki medan perang kuno ini. Apa yang ada di sini dan apa tujuannya? Huang Xiaolong mengatur pikirannya. Karena dia dibawa ke sana, pasti ada tujuannya. Bisakah tempat ini digunakan untuk berlatih? Tanda seru. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Huang Xiaolong dan dia segera duduk, menjalankan taktik Asura. Di belakangnya melayang naga kembar hitam dan biru. Energi spiritual dunia bawah turun seperti air terjun dari kehampaan di atas, dan Huang Xiaolong memperhatikan bahwa itu tidak menghilang. Selain energi spiritual dunia bawah, ada energi spiritual asing lain yang datang dari medan perang kuno sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Energi spiritual apa ini? Huang Xiaolong tercengang. Energi spiritual tersebut tidak hanya menyatu mulus dengan ki pertempuran bawah tanahnya ketika memasuki tubuhnya, tetapi bahkan laju konversi ki pertempuran bawah tanah di laut ki-nya pun menjadi beberapa kali lebih cepat. Berlalunya waktu mengalir seperti sungai. Huang Xiaolong telah menghabiskan beberapa hari berlatih di medan perang kuno ini dan kecepatan di mana ki pertempuran bawahannya mengembun sangat mencengangkan. Beberapa hari latihan di sini setara dengan 1 bulan di luar. Huang Xiaolong sangat gembira. Dengan kecepatan ini, dalam waktu 2 minggu lagi dia bisa naik ke tahap akhir ke-9. Bab 124, Kediaman Li dihancurkan. Bab 124, Kediaman Li dihancurkan. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno setelah menghabiskan beberapa hari di dalamnya. Lokasi kemunculannya adalah tempat yang sama tempat ia menghilang saat berjalan melalui lubang hitam di danau pencerahan. Namun, Duan Wuhen telah pergi dan hanya ada keheningan di perairan sekitarnya. Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa gunung-gunung, terumbu karang, dan tumbuhan air di daerah itu hancur berantakan, dirusak oleh seseorang. Ada jejak telapak tangan sepanjang 1000 meter yang tertinggal di dasar danau. Melihat ini, Huang Xiaolong ketakutan dan dapat menebak bahwa telapak tangan raksasa ini pasti ditinggalkan oleh Duan Wuhen. Andai kata lubang hitam itu tidak menghisapnya ke medan perang kuno tepat waktu dan telapak tangan itu mengenai tubuhnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Meskipun demikian, aku harus menembus alam Xiantian sesegera mungkin. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Perjalanan ke danau pencerahan ini benar-benar menyentak rasa urgensi untuk tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya dengan menerobos ke alam Xiantian dia akan memiliki persyaratan minimum untuk melindungi dirinya di dunia roh bela diri ini. Sambil melirik ke sekelilingnya sekali lagi, Huang Xiaolong melesat dan menghilang dari tempatnya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong muncul dari danau pencerahan. Daerah sekitar danau pencerahan sudah sepi. Sepertinya para ahli dari berbagai kekuatan sudah pergi. Fei Hou mungkin sedang menunggu di Fei Mansion, pikir Huang Xiaolong. Menurut perjanjiannya dengan Fei Hou, jika terjadi sesuatu, mereka akan kembali ke Fei Mansion secara terpisah dalam waktu 3 hari. Jika lebih dari 3 hari telah berlalu, sangat mungkin Fei Hou telah mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana. Tepat seperti yang diprediksi Huang Xiaolong, tak lama setelah melaju kencang meninggalkan danau pencerahan, ia bertemu dengan beberapa pengawal Fei Mansion yang tengah mencarinya di hutan. Ketika para pengawal Fei Mansion melihat Huang Xiaolong, wajah mereka berseri-seri karena kebahagiaan. Melihat Huang Xiaolong kembali tanpa terluka, Fei Hou hampir mendirikan altar untuk berdoa guna berterima kasih kepada langit saat air mata dan ingus tak terlihat mengalir keluar tanpa henti. Aula utama, Fei Mansion. Huang Xiaolong duduk dan mendengarkan Fei Hou menceritakan apa yang terjadi di danau pencerahan setelah dia menghilang. 8 ahli alam Xiantian meninggal. Huang Xiaolong tercengang mendengar berita ini. Fei Hou mengangguk dan berkata, ya, mereka semua dibunuh oleh Yang Mulia Kaisar, pangeran kedua Duan Wuhen. Ketika Duan Wuhen mengambil harta karun besar itu, 8 leluhur dan pemimpin sekte ini tiba di tempat kejadian sehingga Duan Wuhen membungkam mereka. Duan Wuhen mendapatkan harta karun besar. Huang Xiaolong terkejut. Fei Hou menganggukkan kepalanya, berkata, benar sekali, beritanya sudah menyebar dan sampai keluar. Mendengar konfirmasi Fei Hou, Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya dan tertawa masam. Dia tidak menyangka bahwa seorang pangeran kekaisaran akan menjadi orang yang melindungi panci hitam itu untuknya. Dia bertaruh bahwa harus mendengarkan rumor seperti itu bahkan saat berjalan-jalan saja akan membuat Duan Wuhen merasa ingin membunuh orang. Lalu apakah Duan Wuhen telah kembali ke kekaisaran Duan Ren? Tanya Huang Xiaolong. Dia seharusnya kembali. Pada hari yang sama dia mendapatkan harta karun besar, artefak luar angkasa kekaisaran Duan Ren terbang ke langit dan menghilang.
Fei Hao menjawab, lalu menambahkan, tentara yang ditempatkan di danau pencerahan menderita kerugian besar. Kudengar ada sekitar 70 hingga 80 ribu prajurit kerajaan Yuei yang tewas di tengah konflik. Kerajaan Yuei merupakan salah satu kerajaan terkuat di bawah mandat Kekaisaran Duanren. Kehilangan 80 ribu prajurit untuk kerajaan Yuei bukanlah hal yang kecil, tetapi itu tidak akan melukai kekuatan intinya. Selanjutnya, Fei Hao melaporkan tindakan Sekte Pedang Besar dan keluarga marsial Ning selama beberapa hari terakhir. Ketika Fei Hao menyebutkan Sekte Pedang Besar kehilangan 8 pengikut inti, Huang Xiaolong menyeringai dan memuji dirinya sendiri atas pekerjaan itu, aku membunuh mereka. Fei Hao terkejut sesaat, mereka dibunuh oleh penguasa. Kemudian dia terkekeh, aku jadi bertanya-tanya siapa orangnya. Jadi, 8 murid inti Sekte Pedang Besar dihabisi oleh penguasa. Yu Chen, orang tua itu pasti sangat marah mengetahui hal ini tetap saja, kita harus berhati-hati terhadapnya. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian, Fei Hao meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong tidak menjelaskan bahwa harta karun itu ada di tangannya dan bukan milik Duan Wuhen, karena itu tidak perlu dan bukan karena rasa tidak percaya terhadap Fei Hao. Selain itu, pengetahuan Fei Hao tentang harta karun surgawi terbatas dan dia tidak akan tahu di mana posisi cincin pengikat dewa dalam daftar atau kegunaannya. Setelah Fei Hao mundur dari aula utama, Huang Xiaolong kembali ke halamannya lalu memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Hal terpenting saat ini adalah menerobos ke akhir Orde ke-9, dan Huang Xiaolong memutuskan untuk kembali ke kerajaan Luotong setelah ia berhasil maju. Di medan perang kuno, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong, mengeluarkan mutiara naga api, dan duduk bersila untuk berlatih. Menjalankan taktik Asura, ia menyerap energi spiritual yang berasal dari medan perang kuno. Terakhir kali ia berlatih di sini, Huang Xiaolong mendeteksi ki pembantaian tak jelas yang terbukti bermanfaat bagi kultivasinya serta mempertajam jiwa dan kemauannya. 12 hari berlalu. Hampir 20 hari telah berlalu sejak kelahiran harta karun besar di danau pencerahan dan badai yang ditimbulkannya telah berangsur-angsur mereda. Meskipun masih dibicarakan, hal itu tidak mendapat perhatian seperti sebelumnya. Selama 12 hari, Huang Xiaolong tinggal di dalam medan perang kuno dan berlatih, akhirnya maju ke akhir Orde ke-9. Baru saat itulah Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Selanjutnya, Huang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari kerajaan Luotong, memilih jalan yang sama saat mereka tiba, yaitu melalui hutan bulan perak. Keduanya membunuh binatang iblis dan berlatih lebih lanjut di sepanjang jalan. Sedikit lebih dari 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong melakukan pemberhentian pertamanya di Tianxuan Mansion alih-alih Cosmic Star Academy. Kakak, kau kembali. Melangkah ke Tianxuan Mansion, orang pertama yang menyambutnya adalah adik perempuannya, Huang Min. Kegembiraan tampak di wajahnya saat ia bergegas di depan Huang Xiaolong, menarik tangannya, kakak, selama perjalanan ke kerajaan Yuei ini, apakah kau menemukan sesuatu untuk dibawa kembali untukku? Aku sudah tahu kau adalah serangga yang keras kepala. Setelah selesai mengatakan itu, Huang Xiaolong mengeluarkan banyak benda dari cincin Asura. Melihat begitu banyak hal muncul di depannya, Huang Min tertawa riang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa bulan lagi, gadis ini akan berusia 15 tahun, tetapi dia masih bertingkah seperti anak kecil. Ketika dia melangkah ke aula utama, kedua orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, ada di sana dan begitu pula Lilu. Namun, mata Lilu merah dan berkaca-kaca, bukti bahwa dia baru saja menangis. Suasana di aula utama agak menyedihkan. Ada apa? Huang Xiaolong bertanya saat dia masuk. Pada titik ini, Lilu sudah berlari ke pelukan Huang Xiaolong, memeluknya erat sambil menangis tanpa henti. Huang Xiaolong agak tercengang, mencari klarifikasi dari orang tuanya. Huang Peng berkata dengan sungguh-sungguh, kami baru saja menerima berita dari Kabupaten Changlan yang mengatakan bahwa seluruh kediaman Li hancur dari atas ke bawah. Lebih dari 100 orang tewas. Terkejut, Huang Xiaolong benar-benar terkejut saat mendengar ini. Kediaman Li hancur total. Apakah itu berarti ayah Lilu, Li Cheng, dan kakeknya, Liu Mu, juga meninggal? Tidak apa-apa, jangan menangis lagi. Huang Xiaolong menepuk punggung Lilu dengan lembut, menghiburnya dengan suara lembut. Lilu menangis sebentar dalam pelukan Huang Xiaolong sebelum melepaskan tangannya. Sambil menyeka air mata dari wajahnya, dia melihat bercak basah di bahu Huang Xiaolong yang basah kuyup, rona merah malu menghiasi pipinya. Semua orang duduk di aula utama. Apakah kita sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Huang Xiaolong. Suyan berkata, Li Cheng dan Patriark Tua Li meninggal karena telapak tangan darah beracun Marsekal Hao Tian mengonfirmasi hal ini. Telapak darah beracun. Alis Huang Xiaolong berkerut dalam. Pada saat itu, pemimpin geng Elang Hijau, Jiang Wei, juga tewas di bawah telapak darah beracun. Apakah itu berarti orang yang membunuh Jiang Wei dan orang yang membunuh Li Cheng dan menghancurkan kediaman Li adalah orang yang sama? Berpikir kembali 7 tahun yang lalu, saat perayaan ulang tahun Liu Mu yang ke-80, 2 orang dengan roh bela diri ular berbisa bersumpah untuk mengambil nyawa Liu Mu dalam waktu 3 tahun, tetapi, 7 tahun telah berlalu sejak saat itu. Apakah orang-orang dengan roh bela diri ular berbisa itu benar-benar bertanggung jawab atas hal ini? Bab 125, Menyerang Ordo ke-10. Kembali ke istana Tianxuan dari kerajaan Yuei, Huang Xiaolong tidak mengantisipasi bahwa hal pertama yang akan didengarnya adalah tentang bagaimana kediaman Li telah dimusnahkan. Selama beberapa tahun terakhir, Huang Xiaolong telah meminta Marsekal Hao Tian untuk menutup telinga dan melindungi kediaman Li dari bayang-bayang. Namun, kediaman Li tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian bergegas ke Tianxuan Mansion setelah dia diberitahu tentang kembalinya Huang Xiaolong. Setelah memberi salam kepada Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian melaporkan secara rinci semua hal yang berhubungan dengan hancurnya kediaman Li.
Yang mulia, saya telah melacak mereka dan menemukan pelaku utamanya. Setelah selesai melapor, Marsekal Hao Tian menambahkan informasi ini. Hao Tian, menurut penilaianmu, berapa kekuatan pihak lawan? Suara serius Huang Xiaolong terdengar. Dilihat dari telapak tangan darah beracun di dada Liu Mu dan Li Cheng, pihak lain kemungkinan besar adalah ahli alam Xiantian. Marsekal Hao Tian berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Seorang ahli alam Xiantian, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tahun itu, pelaku yang membunuh pemimpin geng Green Hawk, Jiang Wei, hanyalah seorang prajurit Ordo ke-10 akhir. Apakah orang itu berhasil menembus alam Xiantian? Jika memang begitu, masalahnya lebih merepotkan dari yang dia duga. Tidak masalah jika pihak lain baru saja maju ke alam Xiantian. Pada saat ini, ada Marsekal Hao Tian dan Fei Hou yang dapat menangani orang itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Marshal Hao Tian dibebaskan. Huang Xiaolong memerintahkan mereka untuk menambah jumlah pengawal istana Tianxuan yang bertugas, terutama untuk menjaga keselamatan Lilu. Lilu adalah satu-satunya yang selamat dari kediaman Li, dan menurut pendapat Huang Xiaolong, pembunuhnya pasti akan mencabut garis keturunan keluarga Li dengan membunuh Lilu. Jauh di dalam malam, cahaya bulan yang murni dan bersih bersinar terang. Huang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya sambil menatap bulan yang terang di langit malam. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat Lilu. Lilu mengenakan gaun muslin lavender yang menjepit pinggangnya dengan anggun. Berjalan ke arahnya di langit yang diterangi bulan, dia adalah gambaran dari peri yang turun ke alam fana. Lilu mendekat hingga dia berada di depan Huang Xiaolong, lalu dia berdiri diam. Xiaolong, Lilu membuka mulutnya setelah ragu sejenak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan padaku. Huang Xiaolong menatapnya. Aku telah menembus tingkat ke-7. Kata Lilu. Tingkat ke-7. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Melihat bakat Lilu, dia tidak mungkin bisa naik ke tingkat ke-7 dengan kecepatannya, bahkan jika memperhitungkan buah sikas dan mutiara naga api yang diberikannya. Apakah Lilu juga mengalami petualangan yang menguntungkan? Melihat ekspresi Huang Xiaolong yang bingung, Lilu menjelaskan, dulu, Akademi memiliki tugas luar dan aku jatuh ke dalam kolam air. Karena aku sangat lapar, aku memakan rumput kecil yang tampak seperti jamur dan langsung menerobos dari akhir Orde ke-6 ke Orde ke-7. Kedua mata Huang Xiaolong membelalak tak percaya. Bahwa Lilu memiliki keberuntungan seperti ini yang memungkinkannya untuk membuat terobosan langsung dari Orde ke-6 akhir ke Orde ke-7, apa sebenarnya jamur itu? Namun, saat Huang Xiaolong masih merenungkan jamur ajaib itu, cahaya terang keluar dari tubuh Lilu dan pedang hitam panjang mengilap melayang di belakangnya. Rune hitam mengalir seperti cairan di permukaan pedang hitam itu. Inilah penampakan roh bela diri Lilu, pedang ilahi kegelapan. Namun, sesaat kemudian cahaya menyilaukan lainnya muncul. Di belakang Lilu, sebuah pedang putih panjang muncul. Pedang putih ini hampir transparan, memancarkan atmosfer suci dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip melayang di atasnya yang tampak seperti peri emas kecil. Kali ini, Huang Xiaolong tercengang. Lilu ternyata memiliki roh bela diri lain selain pedang kegelapan ilahi. Dia sama seperti Lilu, seseorang dengan roh bela diri kembar. Selain itu, dia juga mirip karena kedua roh bela dirinya adalah jenis yang sama, pedang kembar hitam dan putih. Huang Xiaolong bisa melihat bahwa pedang panjang putih tembus pandang itu jauh lebih kuat daripada pedang kegelapan ilahinya. Semangat bela diri yang luar biasa. Mengapa dia tidak tahu bahwa Lilu memiliki jiwa bela diri kembar sebelumnya? Semangat bela diri kedua ini terbangun saat aku menembus Ordo ke-7. Semangat ini disebut pedang suci ilahi, semangat bela diri tingkat 12 teratas. Lilu menjelaskan. Baru bangun, Huang Xiaolong akhirnya mengerti. Tidak mengherankan dia tidak tahu bahwa Lilu memiliki jiwa bela diri kembar sejak awal. Dulu, saat Huang Xiaolong membaca buku tentang jiwa bela diri di perpustakaan Akademi Bintang Kosmik, ada situasi yang mirip dengan Lilu. Di dunia jiwa bela diri, anak-anak membangkitkan jiwa bela diri mereka pada usia 7 tahun, tetapi ada juga kasus di mana waktu kebangkitan jiwa bela diri lebih lambat. Beberapa terbangun saat pemiliknya menembus Ordo ke-4 atau Ordo ke-7. Semakin lambat jiwa bela diri terbangun, semakin kuat pula ia. Beberapa roh bela diri kedua bangkit saat pemiliknya menembus Ordo ke-4. Dalam kasus ini, roh bela diri kedua akan menjadi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi daripada roh bela diri pertama yang bangkit. Namun karena Lilu membangkitkan roh bela diri kedua setelah menerobos ke Ordo ke-7, roh bela diri keduanya adalah roh bela diri tingkat atas 12. 3 tingkat lebih tinggi daripada pedang kegelapan ilahi. Tentu saja, situasi seperti yang dialami Lilu sangat jarang. Dalam sejarah martial spirit world, kejadian seperti itu dapat dihitung dengan jari di tangan seseorang. Mengamati roh bela diri pedang kembar di belakang Lilu, Huang Xiaolong senang untuknya karena dia telah membangkitkan roh bela diri kedua yang merupakan roh bela diri tingkat atas 12 yang memiliki bakat luar biasa. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak akan seseram miliknya, itu tetap menakjubkan. Melangkah ke alam Xiantian sudah pasti. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Tanpa ada tanda-tanda, Lilu menanyakan pertanyaan ini. Huang Xiaolong terkejut, namun dia meyakinkannya seolah-olah itu adalah sebuah janji, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lilu mengangguk lalu tiba-tiba memeluk Huang Xiaolong, berkata, aku sangat takut tidak bisa melihatmu lagi. Di masa depan, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Isak tangisnya terdengar. Huang Xiaolong dengan sabar menepuk punggung kecilnya dan dengan lembut menghiburnya, tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Marsekal Hao Tian sudah menemukan pembunuhnya dan kita akan menanganinya. Rumah Tianxuan akan menjadi rumahmu di masa depan. Lilu sedikit gemetar. Dia menatap Huang Xiaolong, mengangguk malu-malu di bawah sinar bulan.
Lilu meninggalkan halaman Huang Xiaolong beberapa saat kemudian. Dengan menghilangnya siluet Lilu dari pandangan, Huang Xiaolong memasuki medan perang kuno, menelan mutiara naga api dan mulai berlatih. Seperti ini, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan tersebut, Huang Xiaolong tetap tinggal dan berlatih di Tianxuan Mansion alih-alih pergi ke hutan bulan perak dan telah mencapai puncak akhir Ordo ke-9, setengah langkah menuju Ordo ke-10. 3 bulan itu berlalu dengan tenang dan tenteram. Huang Xiaolong menyarankan Lilu untuk tidak tinggal di luar Tianxuan Mansion. Selain pergi ke kelas di Cosmic Star Academy, Lilu akan berlatih di Tianxuan Mansion dan hanya pergi ke akademi dan kembali, dengan para ahli dari Marshall Mansion yang melindunginya. Setelah semangat bela dirinya yang kedua bangkit, kecepatan kultivasi Lilu melonjak. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, Lilu telah mencapai pertengahan Ordo ke-7. Satu-satunya kekurangannya adalah Marsekal Haotian tidak dapat menemukan pembunuhnya melalui jaringan informasinya. Seolah-olah orang itu menghilang begitu saja setelah membunuh seluruh kediaman Li. Ada juga kemungkinan pembunuhnya telah meninggalkan kerajaan Luotong. Meskipun tidak ada tanda-tanda orang itu di sekitarnya, Huang Xiaolong tetap waspada. 2 bulan lagi berlalu, Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno. Naga kembar hitam dan biru melayang di belakangnya sambil melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir deras dari kehampaan di atasnya. Ki pertempuran dunia bawah di dalam meridian dan laut Ki-nya meraung dan melonjak. Saat Huang Xiaolong terus menjalankan taktik Asura, Ki pertempuran dunia bawah menghantam penghalang itu berulang kali, terus-menerus dan tanpa henti menghantam satu-satunya rintangannya dalam perjalanannya menuju Ordo ke-10. Itu jauh lebih sulit daripada menerobos penghalang Ordo ke-9. Dengan Ki pertempuran yang terus menghantam penghalang itu, rasa sakit yang tajam yang diakibatkannya seperti ribuan jarum tajam menusuk organ dalamnya sekaligus, itu hampir tak tertahankan. Bab 126, Huang Min dan Li Lu hilang. Huang Xiaolong menahan gelombang rasa sakit yang tajam yang datang dari serangan penghalang tingkat ke-10, dan dengan tekun ia terus menjalankan taktik Asura sambil menyerap energi spiritual dari medan perang kuno. Cahaya berkilauan berkedip-kedip tanpa henti dari tubuh Huang Xiaolong. Ki pertempuran dunia bawah di meridian dan laut Ki miliknya melonjak dengan dahsyat. Meskipun Huang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikannya, dia tidak berhasil. Rasa sakit luar biasa menghantamnya bagai ombak besar di tepi pantai. Dari pengalaman yang diperoleh dari terobosan sebelumnya, Huang Xiaolong tahu bahwa ia sudah dekat dengan kesuksesan sehingga tidak mungkin ia menyerah pada tahap ini. Jika dia gagal pada percobaan pertama, maka peluangnya untuk menembus Ordo ke-10 akan semakin kecil pada percobaan kedua dan akan jauh lebih sulit. Upaya ketiga dan keempat hampir tidak memiliki peluang berhasil lagi. Akibat kesakitan, dahi Huang Xiaolong dipenuhi keringat. Waktu berlalu dengan lambat seperti ini ketika tiba-tiba, Huang Xiaolong menggigil dalam hatinya, seperti kehidupan baru yang menusuk cangkang dan datang ke dunia. Ki pertempuran dunia bawah di meridiannya bersorak, melepaskan diri dari belenggu mereka untuk memasuki rute meridian Ordo ke-10. Penghalang tingkat ke-10 akhirnya runtuh. Huang Xiaolong sangat gembira. Memasuki jalur meridian tingkat ke-10, Ki pertempuran dunia bawah bergulung, melonjak, dan mengalir ke setiap sudut nadinya. Setelah satu siklus lengkap, Ki pertempuran dunia bawah memasuki laut Ki, meluas ke tingkat yang lain. Naga kembar hitam dan biru yang melayang di belakangnya membesar, menjadi lebih nyata dan nyata. Mereka bukan lagi bayangan samar. Ketika Huang Xiaolong memasuki alam Xiantian, naga hitam dan biru akan berevolusi untuk ketiga kalinya, berubah menjadi entitas padat yang nyata. Menjadi naga sejati. Naga kehidupan nyata. Ki pertempuran dunia bawah terus mengalir melalui garis meridian baru. Huang Xiaolong akhirnya berhenti menjalankan taktik Asura setelah 3 putaran penuh lalu membuka matanya. Sekarang aku adalah seorang prajurit Ordo ke-10. Huang Xiaolong menghembuskan sedikit ki yang keruh. Dengan hanya mengandalkan ketangguhan fisiknya, dikombinasikan dengan pedang Asura, keterampilan pedang Asura, dan kemampuan roh bela dirinya, dan bahkan tanpa transformasi jiwa, Huang Xiaolong yakin dia bisa membunuh prajurit Ordo ke-10 puncak akhir yang biasa-biasa saja. Jika jiwanya berubah, dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam Xiantian. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong berjalan keluar dari halamannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Fei Hou yang gelisah berlari ke halamannya dengan panik, Yang Mulia, Nona kedua dan Nona Li Lu hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Huang Xiaolong menjadi gelap. Fei Hou segera menjawab, pagi tadi, Nona kedua dan Nona Li Lu pergi keluar, tetapi mereka belum kembali setelah 1 jam, jadi bawahan memerintahkan orang untuk pergi mencari mereka. Di Jalan Damai, mereka menemukan 4 mayat pengawal istana Marsekal sedangkan Nona kedua dan Nona Li Lu tidak ditemukan dimanapun. Hati Huang Xiaolong hancur. Keempat pengawal Marsekal Haotian yang dikirim untuk melindungi Li Lu dan Huang Min semuanya adalah prajurit Ordo ke-10. Mampu membunuh 4 pengawal Ordo ke-10 tanpa membuat siapapun waspada, hanya ahli ranah Xiantian yang bisa melakukannya. Bagaimana keempat penjaga itu mati? Tanya Huang Xiaolong. Mereka terkena telapak tangan darah beracun. Fei Hou menjawab tanpa penundaan. Itu benar-benar telapak tangan darah racun. Sisi lain telah datang. Pembunuhnya menghilang selama 5 bulan setelah memusnahkan kediaman Li, dan kini muncul kembali. Baiklah, pergi dan beritahu Haotian, suruh dia memblokade kota dan temukan pembunuhnya. Huang Xiaolong memerintahkan, sekarang, bawa aku untuk melihat mayat keempat pengawal itu. Haotian, sebagai satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, memiliki kekuatan untuk memblokade kota. Baik, Yang Mulia, Fei Hou menjawab dengan hormat dan menuntun Huang Xiaolong ke aula utama. Di lantai aula utama, 4 mayat pengawal istana marsekal tertata rapi. Fei Hou membawa mereka kembali setelah menemukan mayat mereka di Jalan Damai.
Ketika Huang Xiaolong memasuki aula utama, ibu dan ayahnya, Huang Peng dan Su Yan, ada di sana bersama adiknya, Huang Xiaohai, juga. Melihat Huang Xiaolong telah tiba, Huang Peng dan Su Yan bergegas ke sampingnya. Xiaolong, kau harus menyelamatkan adik perempuanmu dan menyelamatkan Nona Lilu. Su Yan memohon di tengah isak tangisnya, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Bu, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Huang Xiaolong berjanji, tetapi masalah utamanya adalah dia tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana jika keduanya sudah? Memikirkan kemungkinan ini, Huang Xiaolong merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa entah itu saudara perempuannya atau Lilu, keduanya menempati tempat penting di hatinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong memaksa dirinya untuk tenang dan berjalan menuju tubuh keempat pengawal istana Marsekal. Melihat jejak telapak tangan hijau yang tercetak di dada mereka, Huang Xiaolong memasang ekspresi serius dan pucat di wajahnya. Pihak lain yang berani melakukan ini berarti mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tianxuan Mansion dan Marsal Mansion. Jika dia menemukannya, Huang Xiaolong akan membuat orang itu membayar harga yang sangat menyedihkan untuk ini. Pada saat ini, Marsekal Haotian telah bergegas dari istana Marsekal setelah mendapat berita tersebut. Huang Xiaolong menatap Marsekal Haotian dan Fei Hou, lalu berkata, ayo, kita pergi ke jalan damai sekarang. Baik, Tuan Muda. Huang Xiaolong memimpin Marsekal Haotian, Fei Hou, dan yang lainnya keluar dari istana Tianxuan dan melaju kencang menuju jalan damai. Ketika Huang Peng dan Su Yan ingin mengikutinya, ia menyuruh mereka menunggu di istana Tianxuan untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan sekelompok orang tiba di tempat kejadian, jalan damai. Saat tiba, mereka melihat beberapa genangan darah di tanah, namun darah itu sudah sedikit mengering. Huang Xiaolong memejamkan mata dan berdiri diam, merasakan sekelilingnya. Kemudian, dari arah tertentu, Huang Xiaolong mencium jejak aroma adik perempuannya, Huang Min, dan Lilu. Setiap orang memiliki aroma yang unik dan hanya dimiliki oleh mereka. Sejak ia berhasil mencapai Ordo ke-7 dan roh bela diri naga kembar berevolusi untuk kedua kalinya, indera penciumannya telah meningkat pesat. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya dan melihat ke arah tertentu lalu menghilang dalam sekejap saat ia bergerak ke arah itu. Berlari cepat ke sisi selatan kota kerajaan, Marsekal Haotian, Fei Hou, dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak ada yang menunda karena mereka segera mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Saat berlari ke arah selatan, Huang Xiaolong tidak menyembunyikan kekuatannya. Kecepatannya mengejutkan Marshal Haotian, Fei Hou, dan semua orang di belakangnya. Marsekal Haotian dan Fei Hou diam-diam bertukar pandangan. Penguasa, dia sudah berhasil menembus Ordo ke-10. Ordo ke-10. Belum lama ini Sovereign menerobos ke Ordo ke-9 bahkan belum setahun berlalu. Melompat ke Ordo ke-10 dalam satu gerakan, tingkat kultivasi apa ini? Marshal Haotian dan Fei Hou menggigil memikirkan ini. Jika Marsekal Haotian dan Fei Hou bereaksi seperti itu, para pengawal istana Marsekal dan pengawal istana Tianxuan tercengang sambil menatap punggung Huang Xiaolong. Melaju kencang ke arah selatan, mereka segera meninggalkan kota kerajaan Luotong. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah daerah pegunungan. Semuanya berpencar dan cari. Huang Xiaolong berbalik dan memberi perintah. Baik, Tuan Muda. Semua orang membalas dan berpencar, menuju pencarian di area berbeda. Sesaat kemudian, di tengah hutan pegunungan yang jauh, salah seorang pengawal berseru kaget, Tuan Muda, Nona kedua ada di sini. Mendengar ini, Huang Xiaolong dan pengawal lainnya berlari ke arah hutan itu. Huang Xiaolong melihat Huang Min di sana. Seseorang menggunakan suatu cara untuk mengikat adik perempuannya di tempat itu karena dia jelas tidak bisa bergerak. Namun, tidak ada tanda-tanda Lilu. Melihat yang datang adalah Huang Xiaolong dan para pengawal istana Tianxuan, keterkejutan tampak di mata Huang Min diikuti oleh rasa cemas, namun dia tidak dapat bergerak atau berbicara. Huang Xiaolong bergegas ke sisi adik perempuannya. Bab 127, Lilu pergi. Berdiri di depan adik perempuannya, Huang Xiaolong memeriksa kondisinya yang mengakibatkan kerutan dalam di alisnya. Berdasarkan penilaiannya, dia tidak dapat melihat metode apa yang digunakan untuk melumpuhkan adik perempuannya di tempat ini. Itu bukan karena titik akupuntur. Sejauh yang dia tahu, di seluruh dunia roh bela diri, hanya dia yang tahu metode titik akupuntur ini. Marshal Haotian dan Fei Hou juga berjalan untuk memeriksa kondisi Huang Min, dan mereka memiliki ekspresi yang sama seperti Huang Xiaolong. Jelas, mereka juga tidak yakin dengan solusinya. Tepat ketika kecemasan Huang Xiaolong hampir membakar alisnya, Huang Min yang terpaku tiba-tiba melunak dan bisa bergerak lagi. Kakak, teriak Huang Min. Huang Xiaolong terkejut dan segera membantunya berdiri. Gadis kecil, bagaimana perasaanmu? Huang Min menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja. Huang Min segera memberitahu Huang Xiaolong, pagi ini, aku keluar bersama Suster Lilu, dan ketika kami melewati jalan damai, 2 pria parubaya tiba-tiba muncul di depan kami. Setelah membunuh 4 pengawal istana Marsekal, mereka membawa kami pergi. Mereka membawa kami ke sini setelah meninggalkan kota kerajaan. Huang Min berhenti sejenak untuk mengatur napas. Huang Xiaolong tidak terburu-buru, menunggunya dengan sabar hingga dia melanjutkan. Huang Min melanjutkan, ketika kami sampai di tempat ini, mereka berdua menginterogasi Suster Lilu, menanyakan di mana naskah gunung dan laut berada. Suster Lilu berkata bahwa dia tidak tahu, sambil menangis dan berkata bahwa dia akan membunuh mereka untuk membalas dendam atas kematian kakak laki-lakinya, ayah, dan kakeknya. Kedua pria itu menjadi marah dan ingin membunuh kami. Semua yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat kedua lelaki itu hendak membunuh kami, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik.
Dengan sekali gerakan lengan bajunya, kedua lelaki itu berhasil dihalau. Huang Min melanjutkan, kedua pria itu bukan lawannya dan ingin melarikan diri sehingga wanita cantik itu tidak membunuh mereka. Pada akhirnya, wanita itu membawa pergi saudari Lilu. Dia membawa Lilu pergi. Huang Xiaolong terkejut. Ya, wanita cantik itu berkata bahwa dia telah mencari penerus selama beberapa ratus tahun, dan bakat Sister Lilu sangat cocok untuk meneruskan warisannya. Jadi, dia ingin menerima Sister Lilu sebagai murid pribadinya. Sister Lilu kemudian setuju untuk pergi bersamanya. Huang Min bergumam, saya ingin membujuk Sister Lilu untuk tetap tinggal, tetapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan wanita jalang itu untuk menghentikan saya pindah. Dia berkata itu akan hilang dengan sendirinya dalam 1 jam, tetapi jika ada yang ingin mengakhirinya sebelum itu, hanya seorang ahli alam Sein yang bisa membatalkannya. Pakar alam suci, Marsekal Hao Tian, Fei Hou, para pengawal lainnya, dan bahkan Huang Xiaolong sendiri terkejut. Wanita cantik itu berkata hanya ahli alam suci yang bisa melepaskan ikatannya, apakah itu berarti wanita cantik itu adalah ahli alam suci? Cahaya tak pasti berkedip di mata Huang Xiaolong. Namun, dia senang karena Lilu mendapat kesempatan untuk menjadi murid ahli alam suci dan karena Lilu bersedia pergi bersamanya dengan sukarela, menerimanya sebagai gurunya sehingga dia bisa mempelajari teknik kultivasi dan keterampilan bertarung wanita cantik itu untuk membalas dendam. Apakah wanita cantik itu mengatakan kemana dia akan membawa Lilu? Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong bertanya, suaranya terdengar serius. Dia berkata jika kita ingin menemukan Lilu, kita harus pergi ke Dewa Templar. Jawab Huang Min. Dewa Templar, Huang Xiaolong bingung. Dia menoleh ke arah Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, tetapi keduanya memiliki ekspresi kebingungan yang sama di wajah mereka. Dilihat dari reaksi mereka, keduanya tidak tahu apapun tentang keberadaan Dewa Templar ini. Agak di luar dugaan Huang Xiaolong bahwa baik Marsekal Hao Tian maupun Fei Hou belum pernah mendengar tentang Dewa Templar ini. Dia hanya bisa mengetahuinya secara perlahan. Karena Lilu telah diangkat menjadi murid pribadi oleh wanita cantik itu, keselamatannya tidak lagi menjadi masalah. Hanya saja, mereka tidak akan dapat melihat Lilu sampai waktu yang sangat lama di masa depan. Ketika mereka bertemu lagi, apakah itu akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun? Ayo kembali. Huang Xiaolong memerintahkan dan menghela nafas diam-diam. Setelah Huang Min ditemukan, semua orang kembali ke Tianxuan Mansion. Meskipun dia tahu Lilu baik-baik saja dan dia bahkan menerima seorang ahli alam suci sebagai gurunya, hal itu tidak mengurangi rasa kehilangan di hatinya. Demi balas dendam keluarga Li, Lilu akan berusaha sendiri untuk mencapai tujuan ini. Ini juga keinginannya. Jadi, ketika mereka kembali ke istana Tianxuan, Huang Xiaolong memerintahkan Marsekal Hao Tian untuk mencabut blokade dan berhenti melacak para pembunuh. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong tidak berlatih selama 3 hari terakhir. Ada sedikit perlawanan untuk beradaptasi dengan kepergian Lilu yang tiba-tiba. Beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan Lilu bagian dari hidupnya, dan dengan kepergiannya, ia merasakan kekosongan di hatinya. Betul juga, agak kosong. Huang Xiaolong menatap bulan malam. Beberapa bulan sebelumnya, bulan itu masih bulat dan bersinar terang. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Kata-kata yang diucapkan Lilu saat itu, Huang Xiaolong mengingatnya dengan jelas. Bahkan suasana hatinya yang melankolis tampak jelas di matanya seolah-olah kejadian malam itu terulang kembali. Saat itu, Lilu memeluk Huang Xiaolong. Aku takut aku tidak dapat melihatmu lagi, bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lilu menangis. Ingatan akan kejadian itu pun sirna. Huang Xiaolong menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Templar. 5 hari berlalu, Huang Xiaolong sedang merenung di halaman ketika Huang Min masuk. Merasakan suasana hati Huang Xiaolong, dia berkata, kakak, apakah kamu masih memikirkan kakak Lilu? Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dan menjawab, dalam 2 hari lagi, kompetisi akademi akan dimulai. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan tempat pertama di kelas? Beberapa tahun yang lalu, Huang Xiaolong meminta 2 tempat dari kepala sekolah Sun Zhang untuk saudara-saudaranya, Huang Min dan Huang Xiaohai, dan keduanya telah belajar di Cosmic Star Academy selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tingkatan jiwa bela diri mereka berdua tidak tinggi, mereka diasuh oleh Huang Xiaolong dan dibimbing oleh Fei Hou dalam kultivasi mereka. Kekuatan dan kecepatan kultivasi mereka tidak lebih buruk dari para jenius di Akademi Bintang Kosmik. Tentu saja, kakak, kali ini, adik perempuanmu akan merebut tempat pertama di kelas untukmu. Huang Min tertawa, penuh percaya diri. Huang Xiaolong mengangguk. Dengan kekuatan Huang Min saat ini, mendapatkan posisi nomor 1 di kelas bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian, Huang Min meninggalkan halaman Huang Xiaolong. Menyesuaikan kembali suasana hatinya, Huang Xiaolong memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno, lalu mulai berlatih taktik Asura dan telapak pengikat dewa. Setelah beberapa bulan berlatih, pemahaman Huang Xiaolong terhadap jurus bertarung God Binding Palem telah maju pesat. 2 hari lagi berlalu, Huang Xiaolong bangun dan menuju ke Akademi Bintang Kosmik bersama adik-adiknya. 1 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia datang. Ketika Huang Xiaolong tiba, mau tidak mau ia perlu menghabiskan waktu berbicara dan membimbing para siswa akademi yang lebih tua. Ketika memasuki Holy Hall, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak Fanggel yang menjerit dan meneriakkan namanya. Huang Xiaolong, aku mencintaimu. Pengakuan cinta mengiringi Huang Xiaolong saat ia berjalan menuju tempat duduk kelasnya. Ia telah menembus Ordo ke-10 tetapi belum mengajukan permintaan untuk ujian penilaian kemajuan kelas. Secara resmi, ia adalah siswa kelas 6 tahun kedua. Ketika Lu Kei melihat Huang Xiaolong, dia berjalan mendekat dan tersenyum, orang ini benar-benar, kamu menghilang selama setahun, dan kudengar kamu bahkan pergi ke kerajaan Yuwai.
Huang Xiaolong mengangguk, aku melakukan perjalanan ke kerajaan Yuai. Mendengar konfirmasinya, Lu Kai dengan cepat menarik Huang Xiaolong ke samping, bertanya dengan berbisik sambil menyeringai, kudengar wanita-wanita di kerajaan Yuai sangat cantik, penuh dengan temperamen yang tidak biasa. Huang Xiaolong tercengang dengan pertanyaan Lu Kai, lalu mengangguk pelan dan berkata, penuh dengan temperamen. Mata Lu Kai berbinar, kalau begitu aku harus mencari kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan ayahanda kerajaanku sehingga aku bisa mengikuti utusan khusus ke kerajaan Yuai. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Catatan, istilah Dewa Templar akan tetap ada dalam beberapa aspek kemiripan dengan Ksatria Templar. Bab 128, bertemu Jiang Teng lagi. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu tiba di Aula Suci. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah keduanya tiba, salah satu dari mereka akan mengucapkan kata-kata penyemangat dan menjelaskan peraturan kompetisi sebelum menyatakan dimulainya kompetisi. Dan dua kandidat yang direkomendasikan Chen Feirong untuk kelas 6 tahun kedua tetaplah Huang Xiaolong dan Lu Kai. Selama kompetisi tahunan lalu, Lu Kai berada di puncak prajurit Ordo ke-7 akhir, dan tahun ini bajingan kecil ini akhirnya berhasil menerobos ke Ordo ke-8. Berdiri di atas panggung, Lu Kai memanggil roh bela diri Sky Peng dan jiwanya yang berubah dalam sekejap mata. Tanpa berkata apa-apa, serangan kolosal Decimatevis menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Huang Xiaolong. Meskipun Lu Kai tahu dia akan kalah, sebagai pangeran kerajaan Luotong, Lu Kai masih perlu menantang dan bertarung dengan Huang Xiaolong meskipun tahu seberapa kuat Huang Xiaolong. Jika tidak, itu akan menciptakan efek buruk pada kerajaan. Melihat tinju penghancur raksasa Lu Kai datang padanya setelah transformasi jiwa, Huang Xiaolong berdiri diam di atas panggung tanpa bergerak. Di depan mata semua orang yang tercengang, tinju Lu Kai mendarat tepat di dada Huang Xiaolong. Sebuah ledakan keras dan teredam terdengar. Lu Kai dan orang banyak terkejut dan bingung. Sementara semua orang di sekitarnya masih bingung mengapa Huang Xiaolong tidak menghindar maupun menyerang, Lu Kai terkejut saat menyadari tinjunya terasa seperti menghantam dinding besi kokoh saat mendarat di dada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berdiri di sana, tak tergoyahkan seperti gunung. Mata Lu Kai membelalak karena terkejut dan takjub. Pada saat ini, sebuah energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dan dengan goncangan bahu kanannya, Lu Kai terlempar ke belakang, tersandung-sandung hingga ia terjatuh dari panggung tanpa daya. Mulutnya menganga, bahkan Lu Kai pun merasa tercengang. Ia telah melangkah ke tingkat ke-8, dan sebagai tambahan atas fisiknya yang telah mengalami transformasi jiwa, ia menggunakan jurus bertarung tingkat bumi, bahkan seorang praktisi biasa di tingkat ke-8 akhir tidak akan berani menerima serangan tinjunya secara langsung seperti yang baru saja dilakukan Huang Xiaolong. Bukan saja Huang Xiaolong menahan tinju penghancur kolosalnya dengan kekuatan penuh tanpa mengubah jiwanya, dia bahkan berhasil mendorongnya keluar panggung hanya dengan menggoyangkan bahunya. Lu Kai menggelengkan kepalanya, orang aneh ini, apakah dia sudah berhasil mencapai tingkat ke-9? Mungkin dia benar-benar telah melangkah ke tingkat ke-9. Lu Kai berpikir sambil membelalakkan matanya. Memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Kai, semua orang yang menonton yakin bahwa Huang Xiaolong telah maju dalam kultivasinya. Di atas panggung utama, menyaksikan hasil ini, Sun Zhang terkekeh, si kecil ini sudah menembus Ordo ke-9. Dia lebih cepat dari perkiraan kami, yakni setengah tahun. Masih ada waktu sebulan lagi sebelum si kecil ini mencapai usia 16 tahun. Xiong Chu memandang dengan iri pada siluet Huang Xiaolong di panggung pertempuran. Seorang prajurit Ordo ke-9 berusia 16 tahun. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Kekaisaran Duanren. Aneh atau monster adalah definisi yang kurang tepat untuk menggambarkan Huang Xiaolong. Aneh banget, monster banget. Setelah mengalahkan Lu Kai, Huang Xiaolong menjadi pemenang kelas 6 seperti yang diharapkan dan acara berlanjut ke kompetisi tahun kedua. Sekali lagi, Huang Xiaolong mengalahkan lawan-lawannya dari kelas lain dengan mudah, dan memenangkan kejuaraan untuk tahun kedua. Namun, lawan terakhir Huang Xiaolong tahun lalu, salah satu dari 3 wanita cantik dari Cosmic Star Academy, Chen Caixiu, telah maju ke Ordo ke-9 dan telah lulus ujian penilaian untuk maju ke kelas tahun ketiga. Beberapa jam kemudian, kompetisi akademi tahun ini berakhir dengan lancar. Sesuai tradisi, selain hadiah kompetisi biasa, Sun Zhang dan Xiong Chu masing-masing menghadiahkan 5 roh dan tingkat tinggi kepada Huang Xiaolong. Alasan utama Huang Xiaolong ikut serta dalam kompetisi akademi bukanlah untuk berkultivasi di lembah api naga, tetapi untuk pil roh kelas 5 ini. Ketiga dansa roh ini diberikan kepada orang tua dan saudara kandungnya setiap tahun. Meskipun perdagangan 9 tripod milik Huang Xiaolong menghasilkan lebih dari beberapa ribu koin emas setiap tahun, 5 pil roh kelas tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan berkarung-karung koin emas. Ketika Sun Zhang dan Xiong Chu memberinya 2 pil roh 5 tingkat tinggi, Huang Xiaolong bertanya tentang ujian penilaian kemajuan kelas untuk tahun ketiga. Sun Zhang tertawa dan berkata, kamu telah berhasil mencapai tingkat ke-9, dan tingkat kekuatanmu telah melampaui sebagian besar siswa kelas 3. Namun, untuk naik ke kelas 3, kamu harus mengikuti ujian akademi. Aturan ini, bahkan kita berdua harus mematuhinya. Xiong Chu menambahkan, tahun ini sudah berakhir, jadi jika Anda ingin mengikuti ujian penilaian, ujian tersebut baru dapat dilaksanakan tahun depan. Saat semester baru dimulai, datanglah kepada kami dan kami akan mengaturnya untuk Anda. Huang Xiaolong mengangguk, baiklah kalau begitu. Melihat Sun Zhang dan Xiong Chu sama-sama yakin ia baru saja menerobos ke tingkat ke-9, Huang Xiaolong tidak mengoreksi mereka dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya telah melangkah ke tingkat ke-10, karena terlalu menakutkan. Selama kompetisi tahun lalu ketika ia mengalahkan Chen Caixiu, ia hanya berada di tingkat ke-8.
Jika orang-orang tahu ia telah berhasil mencapai tingkat ke-10 dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, mungkin Kekaisaran Duanren yang berjarak jutaan li akan waspada. Namun, ketika Huang Xiaolong mengungkapkan bakat bela dirinya yang luar biasa tingkat 12, naga hitam ilahi primordial, Kekaisaran Duanren seharusnya sudah menyadari hal ini. Kemajuan seorang pemuda yang berbakat seperti Huang Xiaolong biasanya menjadi prioritas utama. Di sisi lain, Kekaisaran Duanren tidak akan dengan sengaja melindungi atau membina orang-orang seperti Huang Xiaolong kecuali mereka berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran dan berhasil masuk dalam 100 tempat teratas, sehingga memenuhi syarat untuk mendaftar di Institut Duanren. Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion bersama adik perempuannya dan adik laki-lakinya, Huang Min dan Huang Xiaohai. Kakaknya, Huang Min, memang memenangkan kompetisi kelas. Kembali ke Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Tak lama kemudian, 1 bulan lagi berlalu. 2 hari lagi, tahun baru akan tiba. Seluruh rumah Tianxuan didekorasi dengan penuh warna, tenggelam dalam suasana ceria dan meriah. Seperti setiap tahun baru, Huang Xiaolong akan berhenti berlatih untuk menemani orang tua dan adik-adiknya. Sudah 16 tahun sejak dia terlahir kembali di dunia ini, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih dan berkultivasi dan waktu yang dia miliki untuk berbicara dengan keluarganya sangat sedikit. Sayang sekali Lilu tidak ada di sini. Di aula utama, semua orang sedang asyik mengobrol ketika Su Yan tiba-tiba berkata, tahun baru kali ini seharusnya bisa lebih baik dan lebih meriah. Huang Min pun setuju, benar juga, kalau saja kakak Lilu ada di sini, alangkah hebatnya. Suasana di aula utama tiba-tiba menurun. Huang Xiaolong berdiri dan meninggalkan aula utama. Sesampainya di jalan, dia berjalan tanpa tujuan tertentu, hanya ingin menghirup udara segar. Cuacanya dingin, tetapi ada banyak orang di jalan, dan jalanan ramai dan semarak. Ada suara-suara di mana-mana dari orang-orang biasa yang membeli barang-barang untuk perayaan tahun baru yang akan datang. Huang Xiaolong mengamati orang-orang biasa ini bersiap menyambut tahun baru dengan gembira dan pada akhirnya, suasana hatinya membaik. Sebenarnya, seseorang tidak mencari banyak hal selama mereka bisa bersama keluarga dan bahagia, ini juga merupakan berkah. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota, Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion. Malam telah tiba dan rumah Tianxuan tampak terang benderang. Alih-alih berlatih, Huang Xiaolong memberikan nasihat yang membangun kepada Huang Min dan Huang Xiaohai mengenai masalah yang mereka hadapi dalam kultivasi. Tahun baru berlalu dengan sangat cepat. Tahun ajaran Cosmic Star Academy telah dimulai. Huang Xiaolong menuju ke Akademi Bintang Kosmik dan langsung menuju ke kantor kepala sekolah. Yang tidak diduga Huang Xiaolong adalah Jiang Teng ada di dalam ruangan saat dia masuk. Beberapa tahun telah berlalu dan Jiang Teng telah tumbuh menjadi seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 5 kaki. Dengan asuhan penuh perhatian dari Sun Zhang dan Xiong Chu, Jiang Teng yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, Secret Bright Tiger, telah maju ke akhir Ordo ke-7. Kesenjangan antara dirinya dan Huang Xiaolong bagaikan langit dan bumi. Huang Xiaolong telah berubah menjadi sosok yang hanya bisa dikaguminya dari jauh. Jelas, Jiang Teng juga tidak menyangka akan bertemu Huang Xiaolong di waktu dan tempat ini karena ia secara aktif menghindari Huang Xiaolong. Jadi, sudah 2 atau 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu langsung. Kakak senior Huang. Melihat Huang Xiaolong masuk, Jiang Teng langsung melompat dari tempat duduknya, sambil terbata-bata mengucapkan salam. Bab 129, Perburuan Buaya Besi. Kakak senior Huang. Mendengar sapaan Jiang Teng saat memanggilnya, Huang Xiaolong tercengang. Xiaolong, kau di sini. Pada saat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu sama-sama memiliki senyum cemerlang di wajah mereka saat mereka berdiri dan memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk duduk. Setelah mereka berempat duduk, Xiong Chu tersenyum dan berkata, masalah mengenai penilaian kemajuan kalian telah diputuskan. Pergilah ke rawa tebing selatan, bunuh buaya besi, lalu kembalilah dengan inti binatang buasnya. Mendengar ini, Huang Xiaolong mengangguk. Buaya besi adalah spesies buaya, tetapi pertahanan dan kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Buaya besi rata-rata memiliki kekuatan prajurit Orde ke-9, dan bahkan beberapa yang lebih kuat dapat mencapai kekuatan prajurit Orde ke-10. Bagi Huang Xiaolong, penilaian ini dianggap mudah. Hanya saja, rawa tebing selatan agak jauh dari kota kerajaan Luotong. Rawa tebing selatan berada di ujung paling selatan kerajaan Luotong. Tidak jauh dari rawa-rawa dan tepat di seberang perbatasan kerajaan Luotong adalah tanah kerajaan Baolong tempat markas besar Sekte Pedang Besar berada. Berikutnya, Sun Zhang dan Xiong Chu menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan Huang Xiaolong. Tidak lama kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan ruang kepala sekolah, kembali ke rumah Tianxuan untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia perlu melakukan tugas di rawa tebing selatan. Ia pun pergi pada hari yang sama. Kali ini ketika pergi ke rawa tebing selatan, Huang Xiaolong tidak membawa pengawal atau Fei Hou bersamanya, hanya seekor monyet ungu kecil. Hampir 5 tahun telah berlalu, namun tidak banyak perubahan pada monyet ungu pemakan roh sejak hari pertama ia mengikuti Huang Xiaolong pulang. Hanya rambutnya yang lebih berkilau, dan matanya berwarna biru es yang menusuk. Secara keseluruhan, hanya faktor kelucuannya yang meningkat. Jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya, monyet ungu kecil kemungkinan besar akan diperlakukan seperti hewan peliharaan biasa. Tingkat kultivasi monyet ungu kecil juga meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, sebanding dengan Huang Xiaolong. 3 bulan lalu, Huang Xiaolong berada di puncak akhir tahap ke-9 dan monyet ungu kecil itu berada di puncak akhir tahap 9. Namun, Huang Xiaolong baru saja berhasil menembus ke tahap ke-10. Namun, menurut perkiraan Huang Xiaolong, dalam waktu 2 bulan, monyet ungu kecil itu akan menyusulnya.
Mengalami kecepatan kultivasi monyet ungu kecil yang mengerikan, bahkan Huang Xiaolong pun merasa iri. Orang harus tahu bahwa ia hanya bisa menembus Ordo ke-10 dengan begitu cepat karena ia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, dan ia mampu memurnikan dua harta karun surgawi, pagoda harta karun linglong bersama dengan perolehan yang lebih baru, cincin pengikat dewa. Tapi bagaimana dengan monyet ungu kecil itu? Dari pengamatan Huang Xiaolong, tampaknya ketika kekuatannya meningkat, itu juga akan memicu reaksi dari energi di dalam tubuhnya. Dengan menelan inti binatang buas, kecepatan penyerapan energi iblis di dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil, satu pria dan satu monyet, langsung menuju ke arah rawa tebing selatan. Meskipun Sun Zhang dan Xiong Chu tidak menetapkan batasan waktu pada penilaian, Huang Xiaolong ingin menyelesaikan promosi kelas tahun ketiga sesegera mungkin dan tidak mau membuang waktu lebih lama dari yang diperlukan. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berencana untuk naik ke kelas tahun ketiga, tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini karena hanya kelas ketiga yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam kejuaraan akademi keseluruhan. Huang Xiaolong dan si monyet kecil ungu berjalan sambil berlatih. Dengan monyet ungu kecil sebagai teman, Huang Xiaolong tidak merasa bosan. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong tiba di puncak tebing gunung. Di depannya, pasir kering menari-nari di udara dan dia dikelilingi oleh tebing gunung yang sangat besar, beberapa di antaranya tingginya mencapai lebih dari 300 meter. Ini adalah lokasi paling selatan puncak tebing kerajaan Luotong dan disebut tebing selatan. Huang Xiaolong menahan napas dan melangkah maju bersama monyet ungu kecil itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan daerah rawa yang membentang tak berujung. Tujuan Huang Xiaolong kali ini adalah tempat ini, rawa tebing selatan. Berdiri di tepi rawa yang tak berujung, dia bisa merasakan kelembapan di udara, dan ada tanaman air yang bercampur untuk menciptakan bau apek yang menyerang hidungnya. Menyembunyikan aura mereka, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil terus bergerak maju ke rawa-rawa. Meskipun Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu cukup kuat, di dalam rawa, selalu ada kemungkinan beberapa makhluk di puncak tahap 10 akhir. Jika hanya ada satu atau dua dari mereka, Huang Xiaolong tidak akan takut, tetapi segerombolan dari mereka akan merepotkan. Saat mereka berdua bergerak lebih dalam ke rawa, kewaspadaan mereka terhadap daerah sekitar meningkat. Segala gerakan dalam jarak 350 meter tidak luput dari pandangan Huang Xiaolong. Namun, setelah lebih dari 1 jam, mereka masih belum menemukan seekor pun buaya besi. Rawa itu diselimuti keheningan. Selain suara serangga dan beberapa auman binatang buas di kejauhan, tidak ada yang lain. 2 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti dengan dahi berkerut. Terus seperti ini bukanlah ide yang bagus. Buaya besi biasanya bersembunyi di dasar rawa dan jarang mendekati tepi atau naik ke daratan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi Huang Xiaolong untuk membunuh satu pun. Haruskah aku turun ke rawa? Huang Xiaolong berpikir dalam hati sebelum menggelengkan kepalanya, melupakan ide itu. Rawa ini bukan air biasa. Rawa ini kental dan lengket, dan begitu dia memasuki rawa, kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, di dasar rawa, buaya besi beristirahat secara berkelompok. Jika dia mengalami nasib buruk dan dikepung oleh sekelompok buaya, akan butuh usaha keras untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Huang Xiaolong menunggu di tepi pantai bersama monyet ungu kecil itu. Mereka memutuskan untuk menunggu buaya besi berenang atau datang ke daratan. Suatu hari berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Huang Xiaolong menatap langit dan mencari tempat untuk bermalam bersama monyet ungu kecil itu, dan akhirnya memutuskan untuk mencari gua di dekat dinding tebing. Gua itu luas, membentang beberapa meter persegi. Huang Xiaolong menaruh hasil buruan segar itu di dekat api unggun untuk dipanggang, sementara monyet kecil itu meneteskan air liur dengan gembira sambil menunggu santapannya. Daging binatang itu terasa cukup lezat, dan dengan angin bulan salju dan anggur berapi dari cincin Asura, satu orang pria dan satu monyet melahap makanan mereka hingga perut mereka membuncit. Malam perlahan berganti siang. Keesokan paginya, Huang Xiaolong dan monyet kecil itu berjalan di sepanjang tepi rawa untuk mencari mangsanya. Waktu terus berjalan dan beberapa jam berlalu, membawa hari semakin mendekati tengah hari. Di atas sana, matahari bersinar terang, tetapi tidak ada sedikit pun kehangatan di tubuh Huang Xiaolong. Di rawa, kelembapan yang lembab justru meningkat pada siang hari. Saat Huang Xiaolong terus berjalan di sepanjang tepian sungai, tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Di tengah rawa, sebuah benda hitam berlumpur sepanjang sekitar 50 hingga 60 meter terlihat, mirip dengan seekor buaya yang meluncur di permukaan rawa. Buaya besi. Mata Huang Xiaolong berbinar. Namun, buaya besi itu berada 200 meter dari bibir pantai. Ingin membunuh buaya besi yang berada 200 meter jauhnya dan kemudian kembali dengan selamat ke tepi pantai merupakan tantangan yang cukup besar. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak hal. Dalam sekejap, Blades of Asura muncul di tangannya saat Wings of Demon meletus dari punggungnya. Dengan sekejap, dia sudah setengah jalan melintasi rawa, tepat di atas Iron Crocodile. Pada saat yang sama Huang Xiaolong muncul di atasnya, buaya besi tampaknya telah merasakannya dan kepalanya yang besar keluar dari air dengan rahangnya terbuka lebar. Ia tidak menggigit Huang Xiaolong, sebaliknya, ia menyemburkan cairan beracun berwarna hijau. Di bawah cakrawala yang cemerlang, pancuran cairan beracun berkilauan di bawah sinar matahari, mengeluarkan bau yang mengerikan. Melihat ini, tubuh Huang Xiaolong dengan cepat terbalik, menghindari cairan beracun itu. Kilatan petir menyambar di udara dan pedang Asura di tangannya menebas mata buaya besi. Buaya itu menjerit kesakitan. Pada saat berikutnya, tubuh Huang Xiaolong jatuh, berhenti belasan meter dari kepalanya dan mengayunkan pedang Asura. Kedua bilah pedang itu menusuk dari atas. Dengan tarikan horizontal di kepala, darah hijau menyembur keluar.
Puncak kepala buaya besi merupakan kelemahan fatalnya, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Huang Xiaolong mengakhiri hidup buaya besi itu. Namun, setelah buaya besi mati, sebelum Huang Xiaolong sempat mengeluarkan inti binatang itu, bau darah telah menyebar. Mendengar teriakan menyedihkan dari rekan mereka, buaya besi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari permukaan rawa. Bab 130, bertemu dengan murid sekte pedang besar. Ada ekspresi jelek di wajah Huang Xiaolong saat dia merasakan banyaknya buaya besi berenang ke arahnya dari segala arah. Di antara buaya besi tersebut, ada beberapa yang memancarkan aura kuat yang sangat dekat untuk maju ke alam Xiantian. Sebelum Huang Xiaolong melakukan gerakan selanjutnya, suara siulan tiba-tiba terdengar menembus udara, dan monyet ungu kecil itu tiba di sisi Huang Xiaolong dalam sekejap. Cakar monyetnya menepis ke empat arah. Saat menghantam, air rawa berputar dari keempat arah, berputar tanpa henti saat berubah menjadi dinding angin. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat menyapu, mengangkat buaya besi tinggi di atas udara, lalu menghantam mereka. Pada saat itu, rawa menjadi sangat kacau dan kacau balau. Huang Xiaolong sangat gembira, dan dengan cepat mengayunkan pedang asuranya ke tubuh buaya besi. Kekuatan hisap menyembur dari telapak tangannya dan inti binatang zamrud jatuh ke tangannya. Ayo pergi, Huang Xiaolong meraih monyet ungu kecil itu dan mengepakkan sayapnya ke arah tepi sungai. Tepat saat Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil hendak mendarat, tiba-tiba, dari rawa di bawah, seekor buaya besi besar terbang keluar dari air. Buaya besi ini tumbuh lebih dari 200 meter panjangnya, mirip bukit kecil. 4 cakar pendek dan kejam menerjang ke depan, menerjang Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu. Suatu kekuatan dahsyat langsung menghantam Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil dari belakang. Mengingat sifat serangan yang berubah-ubah, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil masih punya cukup waktu untuk menghindar. Tiba-tiba, kedua siluet itu menghilang. Maka, buaya besi pun menerkam ke angkasa kosong, mencebur ke rawa di bawahnya, air rawa berlumpur berceceran di mana-mana. Sementara buaya besi masih kebingungan, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil muncul di tepi sungai. Melihat hal itu, buaya besi meraung marah. Tubuhnya berputar, dan sekali lagi menerjang ke arah dua orang di tepi sungai. Seolah menerima perintah, semua buaya besi di dekatnya juga menyerbu ke arah pantai. Baik Huang Xiaolong maupun monyet ungu kecil itu berkelebat, dan menghindari buaya besi ini, mereka muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya dalam waktu satu tarikan napas. Namun, mereka tidak berhenti. Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu terus berkelebat, meninggalkan rawa. Melihat keduanya semakin menjauh, raungan marah buaya besi bergema di seluruh area rawa. Tidak lama kemudian, semua buaya besi kembali ke air. Menyaksikan kawanan buaya besi mundur, Huang Xiaolong menghela napas lega. Baru sekarang Huang Xiaolong memasukkan inti binatang zamrud ke dalam cincin asura. Dia memperoleh inti binatang buaya besi, jadi ujian penilaian akademi dapat dianggap berhasil. Dengan demikian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan rawa, suara-suara perkelahian terdengar di depan mereka. Suara-suara marah dan cekikikan puas diri terdengar bersama angin. Semua murid sekte pedang besarmu adalah orang-orang yang busuk. Tak berperasaan dan kejam, kau bahkan membunuh seorang anak berusia 3 tahun. Kami akan melawanmu. Kemudian, tangisan menyedihkan pun terjadi. Sekte pedang besar, pupil mata Huang Xiaolong menjadi dingin. Dia dan monyet ungu kecil itu menuju ke tempat asal suara pertempuran itu, dan mereka tiba di tempat pertempuran. Ketika Huang Xiaolong melihat pemandangan di hadapannya, kemarahan dalam hatinya meledak. Tidak jauh darinya, mayat-mayat tergeletak di genangan darah dan banyak di antaranya adalah orang tua atau anak-anak kecil. Kebanyakan orang tua ini berusia 70-an dan 80-an, sedangkan anak-anak baru berusia 2 hingga 3 tahun. Ada juga mayat bayi. Lebih dari selusin pengikut sekte pedang besar sedang dalam keadaan panik, mengayunkan pedang mereka ke sekelompok orang. Orang-orang ini mungkin adalah suku yang tinggal di sekitar rawa tebing selatan. Melihat para pengikut sekte pedang besar yang masih tenggelam dalam pembantaian, cahaya tajam bersinar di matanya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada sebelum muncul kembali hampir seketika di samping seorang pengikut sekte pedang besar yang sedang mengayunkan pedangnya ke arah seorang wanita hamil. Wanita hamil itu memejamkan matanya, berteriak ketakutan dan putus asa. Namun, pada saat berikutnya, wanita hamil itu malah mendengar teriakan dari murid sekte pedang besar. Karena terkejut, wanita hamil itu membuka matanya dengan hati-hati dan melihat murid sekte pedang besar terlempar, dan berdiri di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Orang-orang di sekitar terkejut mendengar teriakan murid sekte pedang besar dan berbalik untuk melihat. Pada titik ini, para pengikut sekte pedang besar yang panik menghentikan tindakan mereka dan turut menoleh. Pang, apa kau sudah bosan hidup? Kau tidak hanya berani ikut campur dalam urusan sekte pedang besar kami, kau bahkan membunuh murid kami. Ucap seorang murid sekte pedang besar dengan wajah terjepit sambil melotot ke arah Huang Xiaolong. Tepat saat murid berwajah terjepit itu berkata, murid sekte pedang besar lainnya muncul di belakangnya, dan suaranya bergetar saat dia berkata, kakak senior Su, dia adalah Huang Xiaolong. Jelas, kakak senior Su itu belum menghubungkan makna di balik pengingat itu, berkata dengan belak-belakan, naga kuning atau naga putih, aku tidak peduli naga apa dia. Tapi, saat kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian, matanya membelalak kaget melihat Huang Xiaolong, dan dia dipenuhi rasa takut. Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong. Murid-murid sekte pedang besar lainnya berseru keras dan segera mundur ke jarak aman dari Huang Xiaolong.
Semenjak kejadian Danau Pencerahan, setiap kali nama Huang Xiaolong disebut di Sekte Pedang Besar, wajah para pengikutnya akan berubah menjadi lebih buruk. Berlari, tiba-tiba semua pengikut Sekte Pedang Besar terbang melarikan diri tanpa perlawanan. Melihat para pengikut Sekte Pedang Besar melarikan diri seperti sekawanan burung, Huang Xiaolong mencibir. Pedang Asura di tangannya berayun keluar, dan dua badai angin berputar keluar, menangkap para pengikut dalam sekejap. Monyet ungu kecil itu juga tidak tinggal diam, dan tubuhnya yang kecil bergerak cepat. Dua cakar kecil mencakar, dan para pengikut Sekte Pedang Besar jatuh satu persatu, berteriak dengan tragis. Kurang dari 20 napas kemudian, para pengikut Sekte Pedang Besar Ordo ke-7 dan ke-8 ini tergeletak tak bernyawa di tanah. Huang Xiaolong melihat sekeliling, dan ekspresi di wajahnya sangat dingin. Dalam waktu 2 tahun sejak dia menerobos ke alam Xiantian, dia pasti akan menghancurkan Sekte Pedang Besar. Pada saat ini, para penyintas suku mendatangi Huang Xiaolong dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Huang Xiaolong menyuruh mereka berdiri sebelum bertanya mengapa para pengikut Sekte Pedang Besar memburu mereka. Seorang lelaki tua berusia 80-an dengan wajah penuh kerutan, terisak-isak karena air mata saat berkata, daerah ini dekat dengan markas besar Sekte Pedang Besar, dan para pengikut Sekte Pedang Besar ini sering datang ke sini untuk membunuh sejenis binatang iblis yang disebut serigala angin. Kudengar itu digunakan dalam teknik kultivasi, jadi mereka membutuhkan inti binatang serigala angin. Setiap kali para pengikut ini datang ke sini untuk memburu serigala angin, ketika melewati desa kami, mereka akan membunuh orang-orang tak berdosa untuk bersenang-senang. Mereka bahkan membuat kompetisi dari hal itu, siapa yang membunuh lebih banyak, siapa yang membunuh lebih cepat. Seorang pemuda dalam kelompok itu tidak dapat menahan diri dan menambahkan. Lalu, patroli tentara tebing selatan tidak peduli. Huang Xiaolong bertanya dengan sungguh-sungguh. Patroli tentara tebing selatan. Lelaki tua berusia 80-an itu berkata, putra tertua dari penjaga tebing selatan adalah murid Sekte Pedang Besar. Ketika kepala desa kami pergi untuk melaporkan masalah itu kepada penjaga tebing selatan, dia membalikkan keadaan dan menuduh kami mengganggu perdamaian, bahkan melumpuhkan salah satu kaki kepala desa kami sebagai hukuman. Dia memperingatkan kami bahwa jika kami berani memprovokasi masalah lagi, dia akan melumpuhkan kaki kepala desa kami yang tersisa. Bahkan orang-orang suku kami tidak dapat lolos dari hukuman. Semua orang terbuka, mengecam penjaga tebing selatan sebagai antek Sekte Pedang Besar. Tebing Selatan Kastelan, Huang Xiaolong mengulanginya sekali saat cahaya bersinar di matanya. Tuan muda ini, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Kastelan Tebing Selatan adalah adik laki-laki Duke Wei Bi dari kota kerajaan. Orang tua yang sama memperingatkan. Mereka terlalu berkuasa. Menurutku lebih baik kau tidak ikut campur dalam masalah ini, karena bisa jadi keluargamu juga akan mendapat masalah. Catatan. 1. Sebuah permainan kata pada nama Huang Xiaolong, Huang Kuning Xiaolong, naga kecil. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.